hati itu licik. Jangan sampai dia membatu. Jangan sampai dia mengeras. Dan berkali-kali firman Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Lompat kepada Ibrani pasal 4. Kita membaca ayat 1 mulai. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Dulu tanah perjanjian buat orang Israel jasmani. Sekarang tanah perjanjian rohani buat Israel rohani. Masih ada bagi kita. Ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya, mereka yang menurutnya. 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Kejadian 1. Ya. Sejak dunia dijadikan. Kita sudah selesai sejak Golgota, Yesus disalib. Pasal ayat 4. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. 5. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu, tapi tidak percaya, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 7. Sebab itu, ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, sama-sama, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bisa bilang amin? Nah, ya kita kembali kepada Amsal pasal 4 dan kita naik kepada Markus pasal 14, Markus 14 ayat 38. Ini perlunya menjaga hati. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, roh saudara dan roh saya itu menurut. Tetapi daging ini lemah. Daging ini lemah. Siapa yang cepat tersinggung? Itu daging. Roh enggak. Roh menurut. Roh mau menurut firman Allah, mau taat. Siapa yang berontak-berontak? Itu daging kita. Maka musuh kita paling besar itu diri kita sendiri. Ya. Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pertama disebut berjagalah. Coba kita lihat bahasa Inggris. Watch. Seperti ronda, jangan tidur. Watch, berjaga-jaga. Ye and pray, dan berdoa. Supaya jangan kamu enter itu masuk ke dalam temptation. Godaan, percobaan. The spirit, roh, truly, sungguh is ready, sungguh siap. Roh itu siap menurut. But the flesh, daging, is weak. Itu hari ini, is
hari ini. Roh kita hari ini menurut. Daging itu lemah. Maka dikatakan, watch, berjaga-jagalah. And pray, dan berdoa. Supaya jangan kamu masuk ke dalam pencobaan. Nanti tanggal 27 Februari, semua majelis pusat dan panitia Mubes akan berdoa bersama-sama di Kerawang. Ya, setelah semua berdoa, ya, semua hamba-hamba Tuhan berdoa, gabung berdoa untuk Mubes, ditutup dengan seluruh majelis pusat dari seluruh Indonesia diminta datang di satu tempat dan kita berdoa. Habis berdoa, majelis pusat nginep, ya panitia boleh pulang setelah makan siang. Betapa kita memerlukan Tuhan. Apa artinya berdoa? Kita perlu Tuhan. Saya tanya, apa artinya berdoa? Kita perlu Tuhan. Kalau saudara nggak perlu Tuhan, nggak usah berdoa. Karena kita perlu Tuhan, kita berdoa. Yesus saja berdoa. Siapa kita? Emangnya kita lebih hebat dari Yesus? Yesus saja berdoa sampai keluar keringat bercampur dengan darah. Tidak ada yang berdoa seperti Yesus. Sampai pecah itu pembuluh darah, pecah. Keluar keringat seperti darah. Karena dosa manusia yang dia harus tanggung di atas dirinya sendiri. Sebentar saja ya, sebentar. Kita masuk ke dalam Matius 8 ayat 17. Dalam Matius 8 ayat 17 dikatakan di sana, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, sama-sama, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tidak heran. Tidak heran kalau sampai dia berdoa sampai mengeluarkan darah dan keringat. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kenapa? Ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nggak ada di dalam kita yang berdoa sampai bercucuran darah. Hanya Yesus. Sudah berdoa bercucuran darah, dia disalib bercucuran darah. Dari kepala bercucuran darah. Dari tangan bercucuran darah. Dari lambung bercucuran darah. Bilur-bilurnya, cemetinya, belakangnya itu seperti sawah dibajak, hancur. Bercucuran darah. Saya kalau lihat warna merah muda tuh suka, orang sudah bilang genggia pun ingat waktu Tuhan kasih lihat. Belakangnya aja selewatan lagi dipukulin 2 cemeti. Seperti sawah dibajak merah muda. Makanya saudara kita harus lebih mengasihi kepada Tuhan. Ibrani 12, kita baca ayat 15 sekarang.
Jagalah, masih dalam hati ya, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia itu anugerah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ini kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang pahitnya satu, yang dicemarkan banyak orang. Jadi kalau bisa, jangan sampai ada hati pahit dalam kita. Sebab yang dicemarkan banyak orang. Yang dicemarkan banyak orang. Jangan sampai ada yang pahit. Kalau bisa kita nggak senang sama orang itu, aduh Tuhan, ampuni saya tidak senang sama orang itu. Tuhan ampuni saya, basuh dengan darah-Mu, sudah cuci, ampuni saya Tuhan, ampuni. Supaya kita senang lagi. Supaya tidak ada kepahitan di dalam hati kita. Itu salah satu cara menjaga hati. Nah, kembali kepada Amsal, ada ayat yang berbunyi, peliharalah hatimu dengan segala, Amsal 4, segala kewaspadaan. Dalam bahasa Inggris, dengan segala kerajinan. Saya mau baca dalam salinan bahasa Ibrani. Peliharalah hatimu di atas semuanya, di atas segala-galanya. Di atas memelihara kesehatan, di atas memelihara masakan, memelihara talenta, memelihara badan, memelihara toko, memelihara rumah, di segala macam pemeliharaan. Ini yang nomor satu. Peliharalah hati lebih dari segala macam apa yang harus kita pelihara. Rumah sudah harus dicat ulang. SD tembok roboh. Belum bangun ruangan yang lain. Batas memang sudah tua, roboh karena ya pinggir. Harus dibangun lagi. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang bisa menghibur. Nggak ada amin. Suka menghibur, itu Tuhan kita. Ya. Jadi kalau ada sesuatu masalah, dia jadi jawaban. Kalau ada sesuatu masalah, dia jadi jawaban. Kalau ada sesuatu kesulitan, dia jadi jawaban. Selalu jawaban. Makanya kita suka nyanyi Kristus jawaban. Nah, di dalam Amsal 4 ayat ke-7 berbunyi begini. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Masih ingat pelajaran yang lalu ya. Dan dengan segala yang kau peroleh, harta, benda, kekuatan, ke akal budi, perolehlah pengertian. Jadi itu di atas segala-galanya. Di dalam Amsal 3, mundur lagi, ayat 21. Amsal 3 ayat 21. Hei anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Peliharalah itu. Ya. Saya suka bingung, saudara, lihat orang sayang anjing itu sampai anjingnya sakit saja. Dia nangis. Itu saya lihat di Animal Planet, dunia binatang. Ada satu ibu pelihara babi. Babi itu masuk rumah, babi betina, sampai dia mau melahirkan. Waktu dia mau melahirkan, dia tidak bisa melahirkan itu. Yang punya babi itu sampai datang ke kandang babi, di usap-usap itu babi, dikasih selimut bawahnya, panggil dokter hewan. Dokter hewannya perempuan. Dipanggil begini,
Hey sweetheart, hey sweetheart. Itu di Amerika, saudara. Anjing disebut, babi disebut sweetheart. Kita makan sweetheart itu kan toko kue di Bandung. Ini mah babi, sweetheart, sweetheart. Dia tolong, saudara. Dia tolong. Keluarlah 8 ekor babi. 10 ekor. Ada masih ketinggalan 2. Lega. Dicium babi itu sama yang punyanya. Dan sudah insting babi itu cari susu ibunya. Didorong, dibantu. Terus diangkat-angkatin di kecil-kecil anak-anak babi. Anjing, dicium-ciumin. Kenapa kepada hikmat kebijaksanaan kepada firman Allah kita tidak seperti itu? Kita seharusnya lebih dari itu. Lebih daripada sayang binatang, lebih daripada sayang tanaman. Peliharalah itu. Dalam Amsal 11 ayat 16,